Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku kali ini Maryam Konita akan mengajak teman-teman untuk memperdalam ilmu ulumul Quran dengan tema mutlak dan muqayyad. Dalam ilmu Al-Quran, istilah mutlak dan muqayyad merujuk pada jenis-jenis hukum pada ayat-ayat Al-Quran. Definisi mutlak. Istilah mutlak dalam ilmu Al-Quran merujuk pada hukum yang tidak memiliki pembatasan. Dalam konteks hukum syariah, hukum mutlak bersifat umum dan berlaku untuk semua kondisi dan situasi. Biasanya bersifat nakir. Contoh ayat yang memiliki hukum mutlak adalah: hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Definisi muqayyad. Istilah muqayyad dalam ilmu Al-Quran merujuk pada hukum yang memiliki pembatasan atau kondisi-kondisi khusus yang terkait dengannya. Dalam konteks hukum syariah, hukum muqayyad bersifat spesifik dan berlaku dalam situasi atau kondisi tertentu. Contoh ayat yang memiliki hukum muqayyad adalah: janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Pembagian mutlak dan muqayyad. Pembagian mutlak dan muqayyad terbagi menjadi 4. Yang pertama, sebab dan hukumnya sama. Dalam hal ini, hukum dari ayat yang mutlak tadi harus dibawa kepada hukum ayat yang berbentuk muqayyad. Contohnya pada surat Al-Maidah ayat 3 tentang darah yang diharamkan, yaitu berbunyi hurrimat 'alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir, yang artinya diharamkan bagi kamu bangkai, darah, daging babi. Ayat ini menerangkan bahwa semua darah apapun semuanya haram. Namun ada ayat yang muqayyad yang menerangkan, yang berbunyi illa al-takuna maitatan aw daman masfuhan, yang artinya kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir. Nah, dam atau darah di sini berarti muqayyad karena adanya pembatasan tadi. Nah, pembagian yang kedua yaitu sebabnya sama tapi hukumnya berbeda. Contohnya dalam wudu. Nah, wudu dengan air ada batasan, namun dalam tayamum tidak. Lafaz tangan pada wudu itu sampai siku, namun pada tayamum tidak. Seperti pada firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah dan tanganmu sampai ke siku. Sedangkan saat bertayamum tidak dibatasi. Seperti firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 6, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Yang ketiga, sebabnya berbeda tapi hukumnya sama. Nah, ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, taklid yang satu, yang artinya misalnya pembatasan budak dalam kafaroh. Nah, pembatasan budak beriman dalam hal pembunuhan yang tidak disengaja pada surat An-Nisa ayat 92. Yang kedua, pembebasan budak secara mutlak dalam hal zihar dan kafaroh sumpah pada surat Al-Mujadilah ayat 3 dan Al-Maidah ayat 89. Dalam hal ini ada 2 pendekatan yang berbeda di tengah para ulama, yaitu kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah. Yang kedua, taklid yang berbeda, yaitu misalnya dalam kasus puasa kafaroh. Untuk kasus kafaroh pembunuhan dan zihar, maka di sini ditentukan untuk berpuasa selama 2 bulan secara berturut-turut. Quran Surat An-Nisa ayat 92 dan Al-Mujadalah ayat 4. Untuk kasus kafaroh haji tamattu, maka di sini ditentukan untuk berpuasa secara terpisah-pisah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Nah, yang terakhir yaitu sebab dan hukumnya berbeda. Lafaz tangan dalam tata cara berwudu dan lafaz tangan dalam pencurian. Dalam berwudu ia dibatasi atau dimutlakkan sampai ke siku. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Al-Maidah ayat 6. Sementara dalam pencurian, lafaz tangan tidak dibatasi atau muqayyad,
yang berbunyi, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Al-Maidah ayat 38. Maka lafaz mutlak dalam ayat 6 surat Al-Maidah tidak dibawa kepada lafaz muqayyad. Begitu pula lafaz muqayyad dalam surat Al-Maidah ayat 38 tidak dibawa kepada lafaz mutlak karena sebab dan hukumnya berbeda dan tidak ada benturan dalam hal ini. Dalam memahami hukum-hukum dalam ayat Al-Quran, penting untuk memahami apakah ayat tersebut bersifat mutlak atau muqayyad, sehingga dapat diterapkan dengan benar sesuai dengan konteks dan kondisi yang relevan. Alhamdulillah telah selesai pembahasan mengenai mutlak dan muqayyad. Sekian dari saya. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya hanya dari sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.